Dalam Yesus Kristus, salam jumpa kembali dalam kasih-Nya. Bagaimana? Apa kabarnya hari ini? Saya berharap kita terus dalam pimpinan, kekuatan, dan pengasihan Tuhan. Mari kita terus ingat hal itu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Hari ini kita akan bersama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari kitab Lukas pasal 10 ayat 27. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita membaca dan merenungkannya. Ya Bapa, sungguh kasih karunia bagi kami kalau Engkau selalu memelihara kami. Biarlah kami selalu menyadarinya dan bersyukur atas segala pengasihan Tuhan. Hari ini Tuhan, biarlah firman yang akan kami baca dan renungkan memberi kekuatan, memberikan pertolongan, pemulihan bagi kehidupan kami. Di dalam nama Putramu, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Inilah Lukas pasal 10 ayat 27, demikian firman Tuhan. Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Demikian firman Tuhan, berbahagialah kita yang suka merenungkannya dan yang memelihara dalam hidup kita sehari-hari. Sahabat, ada banyak orang dalam kehidupan ini yang terlena bahwa untuk dapat bahagia kita hanya perlu memenuhi kenyamanan diri saja. Fokus pada kenyamanan sendiri membuat banyak orang kehilangan kasih dalam hidupnya. Jika ia seorang ayah yang hanya fokus pada kenyamanan diri, maka sepak terjangnya bukanlah untuk menunjukkan kasih kepada keluarga, apalagi pada sekitarnya ya. Semua gerak dan kerja sang ayah itu kelihatannya memang kadang seperti sedang mengasihi keluarganya. Namun fokusnya kelihatannya ternyata adalah bagaimana ia dan keluarganya nyaman hari ini dan kelak. Menyedihkannya adalah sesungguhnya secara otomatis fokus pada kenyamanan ini berefek menggelinding kepada anggota keluarganya yang lain juga. Keluarganya yang lain, anak-anaknya misalnya, akan tumbuh menjadi sosok pencari kenyamanan pula. Dan lagi mengerikannya, para pencari kenyamanan ini jika ia tak peduli pada cara mendapatkannya. Lalu keluarganya, anak-anaknya misalnya, akan melangkah lebih jauh lagi, bahkan dapat menjadi sosok yang jahat dan kejam demi kenyamanan diri sendiri saja. Kan guru kencing berdiri, anak kencing berlari ya. Nah, siapa di antara kita yang terus berjuang untuk menjauhkan diri menjadi ayah yang demikian? Dalam bacaan kita, Tuhan Yesus menjawab pertanyaan menjebak dari seorang ahli Taurat. Seorang yang kelihatannya pemikirannya dan penampilannya hebat, namun sesungguhnya dipenuhi iri hati dan tipu muslihat. Apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Tanyanya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus langsung membawanya pada dasar kehidupan kekal, yakni Tuhan Allah dan mengasihi sesamanya. Mengasihi Tuhan Allah dan mengasihi sesama manusia. Lalu dengan penjelasan tentang bagaimana seorang yang seharusnya mengasihi sesama manusia seperti perumpamaan Sang Samaria yang baik hati. Kisah ini mau berkata bahwa walau kau telah bergabung sebagai golongan dan orang yang hebat seperti Farisi dan Lewi itu, namun jika tak mau memberi perhatian atau kasih kepada sesamamu yang kesusahan, maka kau belum menjalankan hukum kasih itu. Farisi dan Lewi yang melewati, ia yang menderita, terjebak dengan segala kecurigaan dan kekhawatiran tanpa dasar, sehingga ia tak segera memperlakukan sesamanya yang sedang menderita itu seperti dirinya sendiri. Nah, dalam hal ini saya membayangkan Monkey Mind sedang berkuasa atas diri mereka dibandingkan kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Monkey Mind itu bisa berbisik, jikalau dia saya tolong dan ia apakah
akan membalas dengan kebaikan enggak ya? Atau dia bisa urus dirinya sendiri sajalah. Atau biar orang lain saja yang tolong. Jangan nanti teman-temannya, keluarganya jadi sering datang ikut-ikutan minta tolong kepada saya. Atau misalnya, masih banyak kebutuhan saya dan lain-lain. Bisa masih banyak alasannya loh, karena mangkim lain itu bisa mengeluarkan 1000 atau 1.000.000 alasan yang loncat-loncat ke sana kemari. Ia yang sedang membutuhkan padahal ada di hadapan kita. Dengan melengos, menunda, dan menahan, jadilah kita kemudian menjadi orang yang tak peduli pada sesamanya. Namun berlawanan dengan apa yang dilakukan oleh oleh para imam dan Farisi itu, imam dan Lewi itu maksud saya, Sang Samaria menunjukkan cintanya kepada sesama, titik. Dan itulah cara terbaik yang ia lakukan untuk menolong sang menderita. Sang Samaria itu mestilah berpikir, coba bayangkan kalau jika saya ada di tempat itu, maka saya pasti butuh segera ditolong. Atau dia mungkin berpikir, jika Tuhan Allah ada di sini, apa yang akan ia lakukan? Dan Sang Samaria itu lalu melakukan apa yang ia lakukan, yang menunjukkan cinta kasihnya sebagai sesama manusia. Tidak dibiarkannya ia yang menderita tergeletak sendirian tanpa daya. Jadi saudara-saudara, perintah hukum Taurat dan sekarang diingatkan kembali oleh Tuhan Yesus dalam kitab ini, yakni setiap orang membutuhkan cinta atau kasih. Jangan jauhkan hidup kita dan keluarga kita dari cinta dan menggantikannya dengan kenyamanan semata. Kenyamanan itu relatif ya, dan jika ia dibiarkan berkuasa, maka ia akan bisa menjadi monster ganas yang menghancurkan dirimu sendiri. Siapa bilang seorang yang telah punya kenyamanan ini itu, jika tak ada yang mengasihi dan menerimanya apa adanya, maka ia tak akan mengalami kesepian yang menyakitkan, yang bisa mengantarnya pada keinginan meninggalkan dunia ini. Siapa bilang jika engkau menyadari bahwa kau punya bahkan memiliki banyak kekurangan, namun engkau bisa tetap kuat dan bahkan bisa bersyukur atas nafas dari Tuhan yang masih ada ini. Apalagi jika tahu bahwa ada orang-orang yang terus dan tetap mengasihimu walau bagaimanapun keadaanmu, kan? Dan ingatlah, jikalau kau merasa tak ada orang di sekitarmu yang kau rasa menyayangimu, sesungguhnya nafasmu itu sudah menjadi tanda dan suara bahwa engkau berharga. Karena Tuhan Allah sang pemilik nafas ini menghargaimu untuk hidup di dunia ini. Jadi nafasmu itu menunjukkan bahwa Tuhan Allahmu mengasihimu dan engkau berharga di matanya. Nah, umat sekalian, marilah kita terus menghargai kasih yang telah kita miliki dari orang-orang di sekitar kita. Terutama marilah kita menghargai dan bersyukur atas cinta kasih Tuhan Allah kepada kita dalam Yesus Kristus yang telah menebusmu dari kehampaan kepada hidup yang berharga dan dicintai oleh Dia. Setelah itu, marilah kita membawa tindakan kasih kepada sesama kita. Karena mungkin saja ada orang yang terhibur, ada orang yang dikuatkan dan tertolong oleh kehadiranmu. Karena demikianlah kita menjadi sebagai orang Kristen yang berharga dan dikasihi Tuhan yang memiliki kehidupan kekal. Immanuel, Tuhan bersama kita. Mari kita berdoa. Terima kasih atas sumber kasih yang Engkau sudah berikan kepadamu ya Allah dalam Yesus Kristus, yang membuat kami percaya bahwa kami berharga dalam dunia ini dan kami akan melakukan segala sesuatu yang masih Tuhan izinkan lakukan. Inilah kami ya Bapa.
dengan syukur, dan dengan penuh kasih kami berikan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sahabat, sampai jumpa. Tuhan memberkati.